Mbak Vivi dari Kedung Jati, selamat malam. Selamat malam. Kedung Jati itu sama Gubuk deket ya, Mbak? Kalau dari Gubuk itu ke arah Salatiga itu, Mas. Jadi Gubuk Salatiga itu kan ada Kedung Jati. Oke. Berikutnya Gerobokan. Heeh. Boleh diceritakan ceritanya, silakan Mbak Vivi. Ini Mbak berarti Oke, Mas. dengerin dari Kedung Jati juga ya? Ya, saya di rumah ini, heeh. Oke, silakan. Ya, jadi di rumah saya ini kan di desa saya sendiri kan rata rumahnya itu terbuat dari Kedung Jati ya, Mas ya. Dari kayu jati maksudnya. Nah, kata orang tua itu rumahnya sendiri itu yang di tengah itu kan terbuat dari joglo. Itu sudah terbuat umurnya itu kurang lebih 180 tahun. Nah, itu di tahun 2018 atau 2017 waktu itu rumah lagi direnovasi. Nah, yang di tengah itu kan yang dari joglo itu mau nggak mau kan tadi yang saya WA itu dodo besi atau apa gitu istilahnya kalau orang tua itu, Mas, orang Jawa itu diturunin lah kayunya. Itu kalau kata tetangga itu tuh kayak mendengar suara tangisan-tangisan gitu. Cuma dari penghuninya sendiri itu nggak pernah dengerin seperti itu. Cuman dari tetangga kanan kiri aja yang sering dengerin kok ada tangisan, tapi kurang lebihnya kok setiap malam itu nggak pernah ada siapa yang dicari tahu tuh nggak ada. Cuman dari kata orang pintar atau siapa ternyata dari katanya sih penghuni rumah ini gitu, Mas. Itu yang keanehan-keanehan yang pernah terjadi di rumah ini. Terus yang kedua, Mas, itu mungkin di tahun 2023 pernah rumah itu kita penghuni rumah merasa kayak ada diganggu terus menerus. Maksudnya diganggu itu kayak suara-suara jelas, kayak seolah-olah tuh genteng tuh kayak dilemparin batu setiap malam. Terus ada suara-suara nggak jelas, orang-orang menyerupai penghuni rumah, kayak menyerupai bapak, menyerupai suami, menyerupai seperti itulah, Mas. Itu terjadi di tahun 2023 itu kurang lebih itu selama setengah tahun, 6 bulan tuh kita merasa seperti diganggu seperti itu ya. Nah, kan kita sering diganggu, Mas. Terus akhirnya kita ada kayak pengajian, yasinan tiap seminggu sekali. Nah, itu juga ada hal aneh setelah kita melakukan pengajian. Itu pernah ditemuin di kamar saya itu ada kotoran manusia. Itu ceritanya di kotoran manusianya itu di kasur ditutupin selimut. Itu benar-benar kotoran manusia. Itu nggak pernah ada yang tahu. Yang tahu itu waktu itu siapa ya? Pak Ade saya atau om saya mau sholat ambil sarung, tiba-tiba kok ada kotoran, benar-benar kotoran manusia. Terus setelah itu sampai sekarang tuh kalau kata tetangga itu ya, Mas, ya, karena di sebelah rumah itu ada sumur sama greenhouse, itu kalau orang lewat atau nggak lewat itu kayak ada orang diri gitu aja, tiba-tiba nggak ada, kayak seolah-olah ada kayak sosok yang emang di situ gitu aja, Mas. Tapi ini Mbak masih tinggal di situ ya? Iya, saya masih tinggal sekarang juga telepon dari rumah sini nih, Mas. Tadi Mbak bilang kayunya berusia 180 tahun kurang lebih. Itu informasi itu dari? Informasi itu dari orang tua, dari mbah gitu. Oke, kayu jati ya. Mm-mm. Dan kalau boleh saya rangkum berarti ketika renovasi ibaratnya kayu-kayu itu dibongkar sementara, Ya, ada benar. banyak gangguan. Tapi setelah berdirikan lagi, semua gangguan itu hilang. Enggak, waktu direnovasi itu gangguannya itu berupa tangisan aja, Mas. Di tahun 2018 itu.
Halo? Yap. Mas Febri silahkan. Ya. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam Mas ya. Tapi yang aneh tuh malah tetangganya yang dapat gangguan. Nah, ketika yang rumah direnovasi itu tetangga yang mendengar. Cuman yang di 2023 itu kita penghuninya rumah yang seperti itu ada kayak gangguan dari luar. Ya. Ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya di rumah Mbak Vivi ini ya, ada dua kejadian kalau yang saya lihat ya, ada dua gangguan yang berbeda gitu Mbak. Ada dua gangguan yang berbeda gitu. Mohon maaf Pak, pada waktu renov rumah itu joglo tengahnya itu ya, kayak soko-sokonya itu ya, soko kayu-kayu penyangga-penyangganya itu dipasang lagi gak Pak? Gitu. Iya, setelah direnovasi kembali seperti semula. Artinya dipasang dong. Ya, dipasang lagi. Ya. Kalau yang saya lihat ya, ini waktu ya kita bilang gangguan pertama itu tadi ya, di awal-awal itu ya Mbak ya. Itu yang kalau 2018 yang itu kalau yang saya lihat ya, yang saya tangkap, entah ini benar atau enggak, tetapi yang saya lihat itu ada beberapa syarat yang kurang gitu loh Mbak. Syarat waktu merenov rumah itu ya. Kan ini ya, membongkar yang ini tadi ya, yang ada di tengah ini tadi gitu loh. Yep. Itu ya, kayak ada apa ya, kayak melakukan suatu ritual atau istilahnya apa ya Mas, kayak tumpengan semacam itu gitu. Iya. Berarti upacaranya lah. Melakukan semacam itu gak Mbak, Masnya? Selamatannya itu. Iya, juga dari pihak orang tua juga sebelum dibongkar sama sesudah ya ada ritual seperti itu Mas. Jadi pada waktu prosesi katakanlah ritual itu ya Mbak ya, ada salah satu persyaratan yang entah ini lupa atau entah nggak tahu gitu loh Mbak. Ada satu menurut mereka ya, menurut sosok-sosok yang ada di situ ya Mbak ya, bukan menurut orang-orangnya ya, tapi menurut sosok-sosok yang ada di situ itu ada satu persyaratan yang kurang gitu loh Mas. Makanya dia seolah-olah kayak nggak terima gitu. Apa yang kurang Mas Febri? Itu yang tahu bisa dibilang itu kayak apa ya? Tunggunya ya Mas ya. Yang punya, yang tahu itu yang punya ya, yang paham dengan hal-hal seperti itu. Dan apa ya, sesepuh ya, orang-orang yang disepuhkan di kampung itu biasanya tahu gitu loh. Itu kalau yang saya lihat. Makanya ada banyak gangguan ya, walaupun gangguan tersebut bukan dari yang mengalami bukan dari si pemilik, tapi ya bisa dibilang mereka kayak mengganggu yang ada di sekitaran, orang-orang yang sekitaran gitu loh Mas. Gitu. Dan mereka kayak mereka itu kayak apa ya, kayak marah, kayak istilahnya itu marah, bingung gitu ya Mas ya, karena rumah mereka dibongkar secara paksa gitu loh Mas. Tapi sosoknya adalah ada sosok orang tua sepuh
ada juga sosok perempuan, dan sosok perempuan ya bisa dibilang kayak hantu-hantu kebun gitu ya Mas, yang sering kali saya bilang gitu ya Mas, kayak kunti pocong gitu ya. Itu mereka juga ada yang nimbrung di situ gitu loh Mas. Yep. Itu kalau yang saya lihat ya di kejadian yang pertama itu ya Mbak ya. Kalau yang tahun 2008 Mas. Kejadian yang kedua ini yang saya lihat ini lebih ke kiriman. Kalau yang saya tahu ya Mbak ya, yang saya tahu secara pribadi saya gitu. Jadi dikirimin dari orang luar gitu Mas? Ya, dengan tujuan supaya keluarga pemilik rumah ini merasa nggak nyaman, merasa hidupnya itu ya nggak nyaman lah gitu. Benar-benar Mas. Itu kalau yang diceritakan cerita yang kedua ini, kalau secara penglihatan saya secara pribadi saya ya Mbak ya, ini lebih ke kiriman itu Mas gitu. Orang yang iseng, orang yang jahat gitu Mas. Orang ini bukan mau membunuh, bukan menginginkan orang yang ada di rumah ini sakit, bukan gitu loh Mas. Cuma mereka itu orang oknum ini ingin orang yang ada di rumah ini kehidupannya kacau gitulah gitu. Bingung, kacau gitu. Bahkan sosok-sosok yang sering dilihat itu juga sosok-sosok yang diutus atau disuruh sama sana gitu loh Mas. Iya. Bahkan sosok yang menyerupai itu tadi ya Mbak ya, itu juga sosok yang suruhan mereka gitu. Kalau untuk kotoran manusia ini berarti yang tadi dijelasin tadi ya, yang barusan dijelasin itu kiriman. Itu juga dari sosok yang itu Mas. Sosok ini yang kotoran ini juga dari sosok yang oknum tersebut. Kurir-kurirnya si oknum ini dari situ gitu loh Mas. Oke. Jadi memang apa ya? Itu tadi ya, memang membuat orang yang di rumah ini biar bingung, kehidupannya kacau, nggak nyaman gitu loh Mas. Makanya saya tadi kan bilang ya, ada dua kejadian gitu ya Mas. Jadi dua cerita yang berbeda kalau menurut saya ya. Yang satu memang gangguan dari penghuni rumah situ ya, kita bilang seperti itu ya Mbak ya. Iya. Tetapi yang kedua ini lebih ke orang yang nggak suka aja gitu loh Mbak. Baik. Ya, cukup Mas. Bahkan mungkin sampai sekarang pun yang saya rasakan di rumah ini juga hawanya berbeda dengan yang dulu. Tapi untuk saat ini masih ada nggak ya Mas yang tadi yang ngirimin itu? Soalnya yang tadi saya yang terakhir tanya itu, yang ada sebelah rumah itu kan sumur sama greenhouse ya Mas ya. Yang tetangga-tetangga itu sering terlihatkan sosok itu tuh sampai sekarang tuh masih kadang seliweran tuh masih, bahkan masih ada yang bilang seperti itu Mas, yang bahkan detik-detik akhir-akhir ini gitu. Ada orang berdiri kayak apa ya kuliah gitu. Dekat sumur, Mbak. Ya, jadi di sebelah rumah di depan ada sumur, ada greenhouse di situ.
Kalau apa ya istilahnya orang yang iri tadi ya Mbak ya, itu sampai sekarang masih berusaha. Sampai sekarang Usaha untuk ya berusaha untuk apa ya istilahnya ya seperti itu lagi gitu Mbak. Gitu. Hal-hal negatif gitu ya. Iya, masih berusaha seperti itu gitu. Karena kan katakanlah di keluarga Mbak Vivi ini masih aman-aman saja gitu loh Mbak. Maksudnya belum seperti apa yang dia ingin gitu loh Mbak. Oh iya. Itu. Terus kalau sosok yang sering kali dilihat sampai deket-deket ini ya masih sering dilihat itu, ya. Itu memang sosok itu memang ada di situ gitu Mbak. Jadi itu memang sosok apa ya? Ya bisa dibilang sosok penghuni situ ya, yang sering kali dilihat sama orang-orang di sekitaran situ gitu Mbak. Itu pun juga sebenarnya sosok ini menampakkan diri itu juga merasa terusik sebenarnya gitu Mas. Baik, Mbak Vivi, terima kasih sudah bergabung ya di Nightmare on the Air malam hari ini. Oke Mas, terima kasih. Siapa tahu nanti minggu depan mau cerita lagi tentang rumah ini. Masih ada lagi ceritanya. Ya, penasaran juga dengan rumah. Berarti joglo ya, joglo kayu jati gitu ya? Limasan iya, Mas, gitu ya? Ya. Oke, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas. Terima kasih.